Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang panjang terkait dengan at-tafsir fi marhalatin Nabi wa sahabah, ya, dari beberapa pertemuan yang lalu sampai pembahasan terakhir ini. Maka Syekh Az-Zahabi kemudian menyimpulkan, ini sebagai penutup untuk marhalah yang pertama, menyimpulkan beberapa karakteristik, ya, untuk tafsir pada masa sahabat dan Nabi ini. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, beliau menyimpulkan beberapa poin, ya. Yang pertama adalah lam yufassirul Qur'anu jami'uhu. Tidak semua ayat Al-Qur'an di masa Nabi dan sahabat itu ditafsirkan semua. Ya, tidak semua, artinya tidak ada kebutuhan untuk menafsirkan semua ayat Al-Qur'an 30 juz. Ya. Kemudian yang kedua, qillatul ikhtilaf bainahu fi fahmi ma'anihi. Sangat sedikit sekali kita mendapatkan adanya perbedaan di dalam pemahaman Al-Qur'an. Ada perbedaan tapi sangat sedikit sekali di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kanu katsiran ma yaqtafuna bil ma'nal ijmali wa la yulzimuna anfusahum bitafahhumi ma'anihi tafsilan. Dan di antara karakteristik sahabat lainnya adalah kesederhanaan di dalam memahami Al-Qur'an. Mereka hanya mencukupkan kepada makna-makna yang bersifat ijmali saja, bersifat global saja, yang langsung bisa mereka amalkan. Karena yang menjadi poin penting bagi mereka itu bukan fokus kepada detail-detail pemaknaan Al-Qur'an, ya, tapi bagaimana Al-Qur'an itu hidup bersama mereka, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka itu sangat sederhana sekali dan cukup mencari hal-hal yang bersifat global saja atau pesan-pesan Al-Qur'an yang langsung bisa diamalkan. Ya, makanya banyak riwayat yang kita temukan, misalnya dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, tidaklah kami membaca 10 ayat lalu kami memahaminya sehingga bisa mengamalkannya baru beralih kepada ayat yang lain. Jadi ini kan kesederhanaan, dan tentunya memahaminya tidak terlalu detail, karena memahami secara detail perlu waktu yang panjang. Nah, maka ini karakteristik para sahabat di dalam mengamalkan Al-Qur'an. Maka tidak mereka mewajibkan diri sendiri untuk memahaminya secara tafsilan, ya, secara rinci. Kemudian yang keempat, al-iktisar ala tawdihil ma'na al-lughawi alladhi fahimuhu bi akhsari lafdhin. Nah, mereka juga ketika menafsirkan makna-makna secara kebahasaan dari ayat Al-Qur'an cukup menafsirkannya dengan akhsarul lafdhin, ya, dengan ungkapan ungkapan yang singkat saja, gitu ya. Ketika ada di ayat Al-Qur'an kata ismun, maka ditafsirkan maksiyah, ya udah gitu aja, dicari muradifnya, gitu ya, untuk menjelaskan maknanya kepada yang mungkin belum mengerti apa makna ism, maka cukup diterjemahkan dengan makna maksiyah. Nah, ini metode para sahabat yang tidak terlalu bertele-tele, ya. Kecuali fa'izadu ala dzalika fa mimma arafu min asbabin nuzul. Kalaupun misalnya ada ditemukan riwayat yang cukup detail datang dari sahabat dalam suatu ayat misalnya, maka itu terkait dengan ayat itu ada sebab nuzulnya. Maka mereka perlu menceritakan bagaimana peristiwa turunnya ayat itu kepada masyarakat yang ingin mengetahui makna dari ayat tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada sebab nuzulnya, ya maka cukup mereka tafsirkan dengan makna-makna yang singkat, ya. Nah, ini karakteristik yang keempat. Yang kelima adalah nudratul istinbatil ilmi lil ahkamil fiqhiyyah min al-ayatil qur'aniyah wa adamu, ya, wujudil intisar lil madzahib ad-diniyah bima jaa fi kitabillah nadhran liittihadihi fil aqidah. Nah, di sisi yang lain sangat sedikit sekali, ya, mereka ini melakukan istinbat terkait dengan hukum-hukum fikih yang ada dalam Al-Qur'an Sunnah, ya, khususnya dalam Al-Qur'an, ya. Alasannya karena memang persoalan yang ada di tengah mereka saat itu belum terlalu kompleks, belum terlalu banyak, ya. Maka ya mereka ya sudah mencukupkan diri dengan bagaimana menjalankan Islam seperti yang Rasulullah ajarkan, ya, tanpa harus kemudian mencari jawaban untuk masalah yang belum ada, gitu. Nah, maka sangat sedikit produk fikih yang bisa kita temukan dari penafsiran Al-Qur'an pada masa mereka. Di samping itu juga belum ada pada masa sahabat misalnya ayat-ayat yang digunakan untuk, ya, melegitimasi mazhab-mazhab akidah, ya, khususnya tentunya adalah sebelum masa Ali bin Abi Thalib wafat, ya. Jadi setelah masa Ali kan mulai muncul tuh, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Syiah. Nah, pada masa awal-awal sahabat itu tidak ada kepentingan untuk mencari ayat menguatkan akidah-akidah ini tadi, ya, karena memang pada masa itu mereka ini para sahabat akidah mereka tersatukan, ya, dari atau tersatukan dalam akidah yang sama, gitu. Jadi tidak ada kepentingan untuk kemudian mencari-cari ayat untuk menguatkan argumentasi akidah yang berbeda, ya, dalam masalah furu' akidah yang saya maksud, bukan akidah dalam masalah yang pokok, gitu ya. Artinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dalam masalah akidah yang saat itu belum muncul pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat sedikit sekali
kita temukan riwayat terkait dengan hal-hal seperti ini. Dan juga para sahabat tidak terlalu suka ya tidak terlalu suka ta'ammuk ya atau al-khawd ya. Al-khawd itu artinya tidak terlalu suka untuk melibatkan diri pada hal-hal yang menurut mereka tidak terlalu bermanfaat dan banyak menimbulkan konflik. Jadi mereka cukup amalkan saja secara sederhana kandungan Al-Quran. Kemudian karakter yang lain adalah lam yudawwan syai'un min at-tafsir fi hadzal asr li anna tadwin lam yakun illa fil qarni tsani. Nah, pada masa sahabat Nabi ini juga belum tersusun suatu tafsir yang tertulis ya. Artinya tafsir itu masih dalam wujud riwayat pada masa sahabat, belum ditulis dalam suatu kitab tertentu. Walaupun ada lembaran-lembaran khusus tapi tidak lengkap sebanyak 30 juz. Karena tafsir itu baru ditulis walaupun tidak lengkap juga sebenarnya pada abad ke-2 Hijriah. Dan tafsir tertua yang kita temukan malah ditulis pada abad ke-3, yaitu tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayatul Quran yang sudah lengkap 30 juz. Nah, jadi pada masa ini belum ada tafsir yang ditulis secara khusus ya menjadi satu kitab tersendiri. Dan yang terakhir, ittakhadha tafsir fi hadhil marhalah syaqlal hadis. Bal kana juz'an minhu wa far'an min furu'ihi. Nah, tafsir pada masa sahabat ini wujudnya adalah layaknya seperti hadis. Bahkan sebenarnya tafsir menjadi bagian dari hadis. Jadi tafsir Al-Quran yang datang dari sahabat saat itu belum menjadi suatu ilmu tersendiri, belum menjadi suatu disiplin ilmu yang mandiri seperti yang kita kenal hari ini dengan nama ilmu tafsir, tapi menjadi bagian dari ilmu hadis. Ya, karena tafsir sahabat dikategorikan sebagai hadis mauquf, maka dikategorikan juga sebagai bagian dari riwayat-riwayat yang datang dari sahabat Nabi SAW sebagai produk hadis, sebagaimana hadis yang datang dari Rasulullah. Bahkan hadis tafsir Nabi terhadap Al-Quran pun disebut sebagai hadis juga, gitu ya, atau sebagai bagian dari ilmu hadis. Nah, jadi artinya ilmu tafsir belum menjadi suatu ilmu, tapi menjadi bagian dan cabang dari ilmu hadis. Makanya dalam kitab-kitab hadis yang cukup tua ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ada beberapa bab khusus. Biasanya di akhir-akhir itu terkait dengan tafsir suatu ayat. Misalnya tafsir ayat misalnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, itu menunjukkan tafsir menjadi bagian tersendiri, menjadi cabang dari ilmu hadis. Nah, nanti pada abad kedua atau ketiga Hijriah baru menjadi satu ilmu yang mandiri ketika disusun dalam satu kitab yang kita kenal dengan kitab tafsir. Ya. Nah, inilah karakteristik dari tafsir pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi